Intermittent fasting menjadi tren dalam kehidupan masyarakat kita belakangan ini. Banyak orang melakukannya dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Ada yang menggunakan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kesehatan dan keselamatan tubuh. Namun sayangnya banyak juga yang melakukan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa adanya pengetahuan dan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin sharing bagaimana cara intermittent fasting bagi pemula. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti step by step dalam melakukan intermittent fasting. IF adalah cara untuk mengatur pola makan dengan menggunakan pendekatan jeda waktu makan. Umumnya dilakukan dalam rentang waktu tertentu seperti 16/8. Artinya ada jeda waktu tidak makan dalam durasi 16 jam dan waktu makannya adalah 8 jam. Namun dalam pelaksanaannya dianjurkan untuk dilakukan secara fleksibel, artinya ditarik ulur. Kalau pada kesempatan 5 hari pertama adalah 16/8, maka berikutnya bisa dinaikkan menjadi 17/7 atau sampai 23/1. Inilah yang kita katakan sebagai intermittent fasting atau IF yang dilakukan secara fleksibel. Bagi pemula yang akan melakukan intermittent fasting atau IF, beberapa hal berikut ini harus dilakukan untuk prakondisi agar tidak terjadi efek yang memberatkan tubuh kita. Yang pertama adalah mulai mengurangi asupan karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana, saat sekarang mulailah mengurangi asupan gula, asupan makanan-makanan yang berbasis buah dan beberapa sayur tertentu. Setelah dapat mengurangi ini, kita juga mulai masuk mengurangi porsi asupan karbohidrat kompleksnya, seperti asupan nasi dan tepung-tepungan atau sesuatu yang dibuat dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang mengandung pati. Setelah prakondisi makan dan minum sudah kita lakukan, pastikan tubuh kita tidak memiliki keluhan apapun. Bila Anda dan kita memiliki keluhan penyakit tertentu dan riwayat penyakit sebelumnya, maka pastikan kita konsultasi dan minta nasihat dari para pelaku yang sudah melakukan IF sebelumnya atau calon mentor yang akan mendampingi kita selama proses perjalanan IF kita. Atau bahkan bisa jadi kita konsultasi dengan dokter yang pernah merawat kita sebelumnya untuk menghindari kejadian-kejadian dan efek yang fatal dalam menjalankan IF. Nah, setelah prakondisi makanan dan minuman dan konsultasi kita lakukan, ya, kita bisa memulai IF-nya. Mulailah dengan berhenti makan di pukul 20 atau 8 malam. Karena kita menggunakan metode dan pendekatan 16/8, maka saatnya makan kita lakukan pada pukul 12.00. Pada kondisi IF hari pertama, bisa jadi beberapa hal ini akan kita rasakan, terutama kepala pusing, badan keringatan, kemudian lemas, dan bisa jadi sampai kepada sembelit. Tunggu, jangan khawatir, jangan buru-buru untuk mengkonsumsi obat-obatan, karena kita masih dalam keadaan intermittent fasting. So, pastikan hidrasi tubuh kita tercukupi dengan baik dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Dehidrasi itulah yang menyebabkan kepala kita pusing, badan berkeringat, kemudian lemas dan sembelit. Maka pastikan selalu mengkonsumsi air putih selama sedang melakukan IF. Jika terjadi keluhan yang berlebih, maka segera hubungi mentor. Ceritalah kepada mentor, jangan cerita kepada orang lain yang tidak memahami apa yang sedang kita lakukan. Nah,
Terkait dengan menu makanan di saat jendela makan kita di pukul 12 siang, maka karena kondisi gula darah kita dalam keadaan IF itu sangat rendah, maka hindari makanan-makanan yang mengandungi gula di saat pertama kita konsumsi dan kita makan. Agar tidak terjadi lonjakan di dalam gula darah kita. Memasukkan makanan manis di saat gula darah kita rendah akan membuat gula kita langsung secara drastis naik dan ini sangat membahayakan kesehatan kita. So, mulai dengan yang smoothie atau yang soft seperti omelet telur. Nah, selain omelet telur, mungkin kita bisa menggunakan sop telur. Cukup menarik karena ini lebih smoothie dan soft bagi tubuh kita. Jangan mengkonsumsi yang berat-berat. Selanjutnya, ya fokus kepada menu yang memang dapat mensupport pemenuhan nutrisi dan gizi di dalam tubuh kita. Nah, saya lebih menganjurkan konsumsi sekarang dengan menghindari olahan-olahan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi, tepung-tepungan, dan karbohidrat yang sederhana seperti gula, sayur, buah, dan madu. Nah, ini kita usahakan dihindari. Nah, fokuslah kepada protein dan lemak hewani sehingga tubuh kita menjadi lebih baik dalam kondisi intermittent fasting ini. Selain memperhatikan sumber asal bahan makanan kita, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana proses dari pengolahan sumber bahan makanan kita untuk menjadi menu santapan kita. Maka yang paling pertama diawasi dan diwaspadai adalah intervensi dari bahan-bahan tambahan yang berasal dari karbohidrat seperti hindari penggunaan gula dalam makanan, hindari kecap dan madu dalam makanan dan beberapa sumber bahan makanan termasuk bumbu-bumbu yang mengandungi karbohidrat yang tinggi. Karena menggunakan karbohidrat adalah memberikan kesempatan kepada tubuh terutama karbohidrat sederhana dalam kecap, gula, dan madu dapat mudah diserap oleh tubuh dan ini akan terjadi efek penumpukan glukosa di dalam tubuh dan berakibat pada penumpukan lemak. Perhatikan juga dan waspadai, jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan dalam kemasan, minuman dalam kemasan, makanan-makanan siap saji dan dimasak oleh orang lain. Maka pastikan asupan menu kita berasal dari masakan dan olahan kita sendiri atau homemade sehingga kita bisa menata sumber-sumber bahan tambahan dan sumber-sumber bahan makanan yang kita konsumsi terbebas dari intervensi gula dan beberapa karbohidrat lainnya. Nah, sekarang saatnya kita menikmati hasil dari intermittent fasting kita di hari pertama. Badan mesti terasa lebih enteng. Maka siap-siap untuk memasuki tahap kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan begitu seterusnya. Namun, saran saya lakukan secara fleksibel pada hari berikutnya dengan menambah durasinya. Durasi dapat kita tingkatkan menjadi 17/7, 18/6, dan bisa jadi sampai 23+1. Namun, di tahap pertama ini lakukan 16/8 dalam durasi 5 hari. Hari ke-6 mungkin kita sudah mulai bisa menambah menjadi 17/7. Kemudian, begitu terus dalam 5 hari, baru hari berikutnya, yaitu hari ke-11, kita mengganti lagi. Boleh turun ke 16/8 atau naik ke 20/4. Nah, begitu terusnya. Menjaga konsistensi intermittent fasting kita dengan baik berarti kita menjaga kesehatan kita. Mengacaukannya dengan sumber makanan yang mengandung karbohidrat dan gula yang tinggi akan juga mengacaukan kesehatan dan keselamatan tubuh kita.
So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.